Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika kiamat terjadi, kita mengetahui bahwasanya semuanya akan binasa dan mengalami kehancuran. Tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Alam semesta juga ikut hancur. Bahkan malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, juga mengalami kematian. Meski kita tahu bahwa semuanya akan hancur, ternyata ada pula ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu yang tidak akan binasa meski kedahsyatan suatu kebinasaan terjadi. Lantas apa saja 7 ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur pada hari kiamat? Yang pertama, surga dan neraka. Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada yang tidak akan hancur, yakni surga dan neraka. Di dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kekekalan surga dan neraka di dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Quran Surat Hud ayat 106-108. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa surga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa, serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. Yang kedua, Arash atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Arash ini adalah singgasana Allah. Hal ini diungkapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini, surga, kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling Arash, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Az-Zumar ayat 74-75. Yang ketiga, kursi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain singgasana Allah, ada pula
kursi milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kursi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sesungguhnya kursi Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancur sebagaimana halnya Arsy berdasarkan pendapat ulama. Yang keempat, Lauhul Mahfuz. Jika singgasana Allah yaitu Arsy tidak akan hancur, maka sama halnya dengan Lauhul Mahfuz, di mana ini adalah kitab tempat Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain dari Lauhul Mahfuz di dalam Al-Quran yaitu Ummu Al-Kitab, sebagaimana yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz." Quran surah An-Naml ayat 75. Maka dari itu Lauhul Mahfuz pun tidak akan hancur berdasarkan ijma' ulama. Yang kelima, qalam atau pena. Qalam atau pena ternyata juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur ketika sangkakala ditiupkan. Menurut beberapa ulama, qalam atau pena merupakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Tulislah." Kemudian al-qalam berkata, "Wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, tulang ekor. Selain itu, meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan manusia, tapi ternyata sangkakala tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, ruh. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur atau binasa saat sangkakala ditiupkan, karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal, dan kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Hal ini disepakati oleh para ulama bahwa ruh tidak akan hancur. Demikianlah 7 ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur pada hari kiamat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.